Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah 1 Jawa Timur yang saya hormati, saya kasihi, dan saya muliakan. Nah, perkenankan pada saat yang bahagia ini, saya mewakili Badan Pengurus Daerah 1 Jawa Timur ingin menyampaikan bahwa kami sudah membuat surat edaran. Surat edaran ini sebenarnya merupakan sikap resmi kami menyikapi perkembangan atau penyebaran virus corona atau COVID-19. Kami sangat berharap surat edaran ini akan diperhatikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nah, pada intinya kami menghimbau, kami menganjurkan agar sebisa mungkin, sedapat mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk sementara waktu menghentikan semua kegiatan, semua aktivitas, semua pertemuan yang melibatkan banyak orang, yang di atas atau minimal 20 orang atau 30 orang, untuk sementara waktu itu dihentikan. Tetapi menggantikannya dengan ibadah di rumah tangga. Karena kalau tidak ada kebaktian hari Minggu, maka harus digantikan dengan ibadah-ibadah di rumah tangga, di setiap keluarga, dengan cara-cara yang kreatif, dengan tujuan agar kebutuhan rohani dari semua jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, itu bisa terlayani dengan baik. Jadi semua kebaktian hari Minggu atau kebaktian tengah minggu dan kebaktian lain atau kegiatan lain sebisa mungkin dihentikan. Nah, hal ini sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang menganjurkan adanya social distancing atau kegiatan atau aktivitas yang sengaja untuk menjauhkan dari kerumunan orang banyak. Ya, di antaranya Pak Jokowi menyarankan agar kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Pak Jokowi, Presiden kita ini merupakan wujud dari pemerintah, bahwa pemerintah memang sudah dan sedang terus bekerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Nah, persoalannya pasti akan ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pelayan Injil yang mungkin karena alasan-alasan tertentu, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, terpaksa tidak bisa mengikuti anjuran atau himbauan kami untuk menghentikan sementara semua kegiatan atau pertemuan di gereja. Tetapi seandainya itu dilakukan, maka pertimbangkanlah hal-hal ini. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pelayan Injil memberikan informasi secara jujur kepada jemaat bahwa penyebaran atau perluasan dari virus corona atau COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi. Sehingga Bapak, Ibu harus secara jujur memberikan informasi tentang hal ini dan akhirnya juga memberikan kebebasan kepada jemaat untuk memilih mau datang di dalam pertemuan atau kegiatan gereja atau tidak, dengan tetap memberikan keyakinan kepada mereka bahwa putusan mereka itu, pilihan mereka itu kita hargai, sehingga mereka tidak akan merasa ini kalau kami memutuskan seperti ini kurang beriman atau tidak beriman, sehingga jemaat akan terbingungkan dengan perasaan kalau memilih ini terkait dengan ini lebih beriman atau kurang beriman atau tidak beriman. Kita hindarkan perasaan-perasaan itu yang bisa ada di dalam diri jemaat ketika mereka memilih untuk datang atau tidak di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja. Nah, kemudian memang kita harus melakukan sebuah tindakan kewaspadaan yang nyata dengan maksimal
untuk benar-benar memperlihatkan bahwa kita peduli, bahwa di gereja kita aman, sehingga jemaat merasa bisa yakin akan mendapatkan perlindungan atau terlindungi dari penyebaran virus corona ini ketika mereka datang mengikuti ibadah atau kegiatan atau pertemuan di gereja. Dan hal-hal lain yang harus kita lakukan adalah mau tidak mau kita mengupayakan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku umum terkait dengan virus COVID-19 ini. Seperti kita mengusahakan agar gedung gereja, ruangan-ruangan, baik di dalam atau di luar itu bersih. Barang-barang, alat-alat, sarana-sarana pendukung bersih dan hygiene. Kita juga mengupayakan agar sirkulasi udara baik di dalam gereja atau di luar gereja itu baik. Dan kita mengupayakan untuk menyediakan hand sanitizer atau pembersih tangan di tempat-tempat strategis, dan juga menyediakan sarana untuk tempat cuci tangan dengan sabun yang bisa dipakai oleh jemaat, mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik, dan sarana tersebut itu harus mudah diakses oleh jemaat. Kita juga berani mengajarkan kepada jemaat ketika mereka sedang tidak enak badan, seandainya mereka flu, batuk, pilek, kita ajarkan kepada mereka untuk sementara waktu jangan dulu datang ke gereja. Kita juga harus berani mengajarkan kepada jemaat untuk membiasakan diri pakai masker, atau ketika mereka batuk, pilek, bersin, kita ajarkan mereka untuk mungkin kalau batuk mengangkat lengan mereka, menutup batuk mereka, atau harus pakai masker atau tisu sehingga batuk atau pilek mereka bisa tertutup dengan tisu dan masker, dan akhirnya mengajarkan mereka untuk membuang masker bekas, tisu bekas itu di tempat sampah dengan penutupnya yang baik. Nah, kita juga harus mau tidak mau mengajarkan kepada jemaat untuk sedikit atau berlatih membiasakan diri mengurangi kontak fisik, seperti berjabat tangan, berpelukan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, cium tangan. Itu kita harus ajarkan untuk tidak lagi dilakukan pada saat-saat seperti ini. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat ada jemaat yang sepertinya terduga terkena virus COVID-19 ini dengan gejala demam atau suhu panas di dalam dirinya 38 derajat Celcius, batuk yang tidak henti-henti, sesak nafas, ajarkan mereka atau ajak mereka pertama-tama tidak ke gereja dan arahkan mereka untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat. Ajarkan jemaat juga kalau tidak perlu jangan pergi ke daerah-daerah atau mungkin ke luar negeri, ke negara-negara yang terjangkit dengan virus corona ini. Seandainya ada jemaat yang baru pulang dari daerah-daerah tertentu atau negara-negara tertentu yang diduga terjangkit virus corona atau COVID-19 ini, anjurkan mereka selama 14 hari jangan dulu datang ke gereja. Anjurkan mereka untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat supaya bisa mendapatkan pemeriksaan yang akurat apakah mereka terpapar virus ini atau tidak. Ada hal-hal lain tentunya yang perlu kita pertimbangkan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ingin tetap mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan gereja. Nah, kami menyarankan sekali lagi, hentikan semua kegiatan pertemuan gerejawi selama 2 minggu ke depan ini, tetapi juga sambil melihat petunjuk-petunjuk, kebijakan-kebijakan, himbauan-himbauan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa memang
kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, situasi yang mungkin tidak bisa kita duga. Meskipun berat, meskipun tidak mudah, tetapi seandainya kita mau bekerja sama, mendukung satu dengan yang lain, bersama-sama untuk menopang, menolong, maka pasti kita bisa melewati semua ini. Percayalah, tindakan pencegahan yang mungkin terlihat sederhana sekalipun, tetapi kalau kita mau melakukannya dengan baik, apalagi dengan bersandar penuh kepada Tuhan, pasti akan ada perbedaan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tetap jaga kesehatan, upayakan mengikuti petunjuk-petunjuk protokol kesehatan umum yang sudah disampaikan kepada kita semua. Dalam hal social distancing, kita perlu mengupayakannya. Meskipun kita juga perlu untuk mempertimbangkan atau melihat situasi kondisi kebutuhan pelayanan yang memang harus kita lakukan. Jaga kesehatan, itu penting. Karena kesehatan yang baik pasti akan menolong kita untuk melayani dengan baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua masukan-masukan, kerjasama, dukungan yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Kami sangat menghargai segala macam upaya yang terus-menerus Bapak Ibu bangun kerjakan dalam memenuhi kebutuhan jemaat-jemaat yang dilayani di tengah-tengah situasi penyebaran virus corona yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan tolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua.